Halo semuanya, kembali lagi di channel Juguk Tech. Di video kali ini aku akan mereview kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix GT 30 Pro setelah 1 bulan lebih pemakaian. Apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan yang aku alami di HP ini? Yuk langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, langsung aja untuk kelebihan yang pertama, jelas ya dari segi performanya guys. Nah, untuk chipsetnya ini mantap banget ya di kelas harga 3 jutaan. Udah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate ya, dengan RAM yang aku pakai ini yang 8/256 GB, ada juga yang versi 12/512 GB. Dan untuk skor Antutunya ini tinggi banget ya di 1.450.000-an poin. Ini sebuah skor yang sangat tinggi di harga segini. Untuk memorinya juga udah kencang ya, udah menggunakan UFS kepala 4, dan ini dia untuk hasil CPU throttling testnya ada di angka 70%. Nah, untuk performa sehari-hari jelas ini lancar banget ya, nggak ada masalah sama sekali, satset banget, ngebut banget buat buka tutup aplikasi, ini enak banget, nggak ada lag-lag yang mengganggu gitu, ini aman banget untuk masalah performanya. Untuk ngedit juga ini lancar banget ya, di sini aku ngedit di CapCut ya 1080 60 fps selama 1 menit dan cuma butuh waktu sekitar 37 detik doang untuk ngerendernya. Dan untuk main game di sini aku bakal tes 3 game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Untuk full gaming testnya aku udah tes ya di video sebelumnya, kalian cek aja di deskripsi video ini. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa disetingkan ultra ya di 120 fps, dan untuk gameplaynya jelas ini lancar banget ya di 120 fps. Frame drop paling di 111an fps, itu pun gak terlalu berasa ya, jadi ini bisa dibilang lancar, stabil banget, gak ada masalah sama sekali. Dan untuk suhunya juga ini masih aman di angka 42 derajat Celcius. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini juga mantap banget ya, bisa disetingkan smooth ultra extreme di 120 fps. Gila, ini sih mantap banget ya, bisa PUBG 120 fps, bahkan Poco F7 aja masih mentok di 90 fps loh guys. Dan untuk gameplaynya ternyata ini masih bisa cukup stabil guys ya di 120 fps ya, walaupun kalau ada musuh yang rame banget itu bakal ada sedikit drop ke 100an fps, tapi nggak terlalu mengganggu banget ke dalam gameplaynya cuy. Untuk giroskopnya juga udah lancar, udah pakai giroskop hardware, dan untuk suhunya ini memang panas banget ya, kalau di 120 fps itu tembus sampai 50 derajat coy. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan highest di 60 fps, dan untuk gameplaynya ternyata ini masih lancar banget ya di 60 fps di beberapa menit pertama, tapi kalau udah panas ini fps-nya bakal di limit ya ke 45 fps. Sayang banget di game Genshin Impact ini masih ada limitasinya cuy. Untuk rata-rata fps-nya itu ada di angka 49 fps, dan untuk suhunya juga ada di angka 49 derajat Celcius. Jadi ini masih tergolong yang panas banget untuk suhunya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi desainnya. Nah, untuk desainnya menurut aku pribadi di sini jujur cukup bagus sih guys ya. Kesannya itu masih simple, tapi kesan gamingnya itu masih cukup berasa coy. Masih lebih bagus lah daripada seri sebelumnya. Apalagi untuk desain bagian depannya ya, di bagian pojok-pojoknya ini ngebulat mirip iPhone, dan jujur aku suka banget untuk desain bagian depan maupun bagian belakangnya ya. Tapi ya untuk masalah desain sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi kualitas layarnya. Nah, untuk layarnya ini udah cakep banget ya, udah menggunakan layar AMOLED ya, resolusinya udah di 1,5K. Untuk refresh rate di 144 Hz, udah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i, jadi cukup tahan untuk kacanya. Dan untuk brightness-nya ini bisa sampai 4500 nits. Jadi untuk kualitas layarnya menurut aku ini udah termasuk yang bagus, suaranya cakep, kemudian untuk detailnya juga cukup tajam guys ya. Dan untuk kecerahannya ini masih cukup oke ya, di bawah sinar matahari juga ini masih cukup kelihatan. Untuk bezel layarnya juga ini termasuk yang tipis ya, di bagian atas, di bagian samping, walaupun di bagian bawah ini agak sedikit lebih tebal daripada bagian atasnya, tapi ini udah termasuk yang tipis tuh guys ya. Tuh di sini kelihatan banget ya, mewah banget untuk di bagian layarnya, mirip iPhone, apalagi untuk pojok-pojoknya ini ngebulat seperti ini, aku suka banget sih guys ya. Dan untuk responsivitas layarnya juga ini aman banget, gak ada delay sama sekali yang aku alami. Untuk multi touch-nya ini bisa sampai 10 sentuhan, dan untuk touch and rate-nya itu ada di angka 240-an Hz. Kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi kualitas speakernya. Nah, untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas, dan ternyata untuk kualitas suaranya ini termasuk yang bagus ya. Suaranya itu termasuk yang lantang, bassnya juga berasa ya. Kalian coba dengerin aja sendiri di sini.
Oke, kemudian untuk kelebihan yang kelima yaitu dari segi kualitas kameranya. Ya, walaupun HP ini ngandelin performanya banget, ternyata kameranya masih tergolong yang oke loh guys. Nah, untuk kameranya ini beresolusi 108 megapiksel ya, dengan kamera ultrawide di 8 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini beresolusi 13 megapiksel. Untuk hasil foto di siang hari menurut aku buat harga 3 jutaan ini udah termasuk yang bagus ya. Mulai dari warnanya, dynamic range-nya cukup luas, dan detailnya ini masih cukup oke ya. Tapi memang untuk lensa ultrawide-nya ini nggak sebagus di lensa utamanya. Tapi overall untuk kualitas foto di siang hari menurut aku buat HP yang ngandelin performa ini masih termasuk yang bagus. Untuk kamera depannya juga cukup oke, detailnya tajam. Dan untuk hasil foto di malam hari memang di sini termasuk yang agak kurang ya di kelasnya. Kadang fotonya itu agak ngeblur, banyak noise-nya. Mungkin gara-gara nggak ada OS-nya, jadi kalian harus stay stabil kalau moto guys ya. Ya nanti bakal aku masukin ke kekurangan HP ini. Tapi selain foto di malam hari, kamera ini masih cukup bagus. Oke, ini dia untuk rekaman video dari Infinix GT 30 Pro ya, di resolusi maksimalnya di 4K 60 fps. Dan di resolusi 4K ini kalian bisa lihat di sini untuk videonya bisa stabil loh guys, mantap banget ya. 4K 60 fps stabil. Dan warnanya juga masih cakep di sini. Kita coba agak lari ya. Seperti ini guys. Dan ini 4K loh coy, bukan 1080 ataupun 2K. Di 4K 60 fps pula guys. Jadi mantap banget. Nah, ini untuk di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau di resolusi ini bisa pindah lensa ke ultrawide guys. 1 2 3, boom. Nah, ini dia ultrawide-nya. 1080 di 60 fps ya. Masih stabil juga. Dan enaknya ini bisa pindah-pindah lensa langsung di klik guys. Tuh, langsung diklik, bukan di slide ya. Jadi ini mantap. Tuh, set, pindah lagi, pindah lagi. Oke, mantap ya. Dan ini untuk perekaman video kamera depan dari Infinix GT 30 Pro ya, di resolusi 4K 30 fps ya, ini resolusi maksimalnya. Dan ini juga bisa stabil coy, tuh lumayan stabil ya. Untuk warnanya juga ini masih cakep, dan detailnya bisa kalian lihat di sini tuh masih cukup detail coy. Nah, jadi untuk masalah perekaman video HP ini ternyata tergolong yang bagus ya. Seperti ini. Dynamic range-nya masih cukup oke. Oke, kemudian untuk kelebihan yang keenam yaitu dari segi fitur-fiturnya. Nah, untuk fiturnya ini lengkap banget guys, cukup lengkap ya. Mulai dari fitur-fitur basic seperti NFC pastinya ada. Untuk haptic feedbacknya ternyata ini bagus ya, berasa empuk untuk hapticnya. Kemudian untuk IP ratingnya ini udah menggunakan IP64. Untuk fingerprint udah di under display fingerprint. Ada always on display walaupun cuma beberapa detik doang. Ada fitur unik yaitu gelombang cahaya mekanis. Jadi di bagian backdoornya ini ada lampu-lampunya guys. Kemudian untuk fitur AI-nya juga ini udah cukup lengkap. Kemudian fitur favorit aku yaitu GT Trigger ya. Jadi ada tombol L1 dan R1 ya buat main game. Jadi ini adalah fitur yang menurut aku sangat killer di HP ini ya, karena bikin user experience main game itu jadi mantap banget ya. Ini fitur yang menurut aku favorit aku sih cuy. Tuh, jadi ini enak banget, dan di sini juga ada haptiknya. Tuh, ada getaran-getaran yang enak banget coy. Dan untuk fitur pengisiannya juga ini mantap banget ya. Udah ada wireless charging coy ya, fitur mewah ada di HP ini. Kemudian tentu aja ada reverse wireless charging, ada pengisian daya kabel terbalik, dan juga ada bypass charging tentunya ya, yang nggak dimiliki di HP-HP Poco coy. Jadi overall untuk fiturnya ini mantap banget ya. Cuma untuk IP ratingnya aja sih agak kurang, belum tahan air IP68 itu belum. Oke, kemudian kita akan ngebahas dari segi kekurangan yang ada di HP ini. Nah, untuk kekurangan pertama yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi suhunya yang termasuk panas guys ya. Terutama untuk main game-game berat seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, Wuthering Waves itu bakal berasa panas banget ya. Contohnya aja, tadi aku main game PUBG Mobile itu bisa tembus sampai 50 derajat lebih guys. Gila gak tuh? Ini panas banget, bukan panas doang tapi panas banget. Wajib menggunakan cooler. Untuk game Genshin Impact itu bisa tembus sampai 49 derajat, Wuthering Waves di 47 kalau gak salah ya. Dan Car Exit juga di 47an derajat. Jadi ini termasuk yang panas banget. Jadi kalau kalian pengen main game berat seperti tadi, itu kalian wajib menggunakan fan cooler guys supaya adem. Tapi ya performanya juga ini kenceng ya, jadi wajar banget performa kenceng suhunya jadi panas ya. Kalau kalian mau performa kenceng tapi adem, kalian harus beli HP yang lebih mahal guys. Tapi untuk pemakaian sehari-hari seperti scrolling, buat nonton sih ini suhunya tergolong yang aman ya. Paling kalau sambil dinyalain hotspot
itu baru akan berasa hangatnya. Oke, untuk kekurangan yang kedua yang aku rasain dari HP ini yaitu dari segi baterainya yang termasuk boros cuy. Nah, untuk baterainya ini berkapasitas 5500 mAh ya, naik 500 mAh dengan pengisian di 45 watt. Tapi untuk ketahanan baterainya ini masih tergolong yang termasuk boros ya. Di sini aku udah tes ya. Nah, di sini dapetin SOT sekitar 6 jam coy. Cuma dapat 6 jam doang untuk SOT-nya. Jadi ini termasuk yang boros ya buat pemakaian seharian. Dan di sini pemakaian aku juga pemakaian yang standar pengetesan pas aku tes HP-HP lain juga ya, yang biasanya itu bisa tembus sampai 8 jam, di HP ini cuma di 6 jam. Nah, ini tapi di sini software di HP ini nggak kedetek yang ngebug mungkin, tapi di sini untuk pemakaiannya kebanyakan untuk nonton YouTube padahal guys. YouTube, kamera, main ML sekitar 2 jam kalau nggak salah ya. Sisanya untuk yang lain-lain aku ngetes CPU juga. Jadi ini untuk SOT-nya cuma dapetin di 6 jam doang. Ya ini gak beda jauh seperti Infinix GT 20 Pro sebelumnya. Di HP ini juga masih termasuk yang boros ya, walaupun ada upgrade dari kapasitasnya. Mungkin harus pakai baterai 7000 mAh baru termasuk yang awet. Nah, untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi kameranya yang nggak ada OIS-nya. Ya, jadi bisa kalian lihat tadi untuk kualitas foto di malam hari itu termasuk yang agak kurang ya buat HP harga 3 jutaan karena memang di sini nggak ada OIS-nya. Jadi berasa kalau fotonya itu nggak stabil, itu berasa ada agak ngeblur dikit, dan noise-nya juga cukup berasa ya kalau di foto malam hari. Jadi ya ini kekurangan di HP ini, nggak ada OIS-nya coy. Kemudian untuk kekurangan yang keempat ya ini kekurangan yang basic sih. Ini nggak ada micro SD. Jadi kalian kalau mau menyimpan banyak game, kalian wajib ambil yang memori 512 GB, jangan yang 256 GB. Nah, kemudian untuk kekurangan terakhir, lagi-lagi ini kekurangan yang memang harus kalian terima, yaitu nggak ada lubang jack audio. Tapi menurut aku sayang banget yang nggak ada lubang jack audio, karena ini kan HP yang berfokus kepada gaming. Jadi kalau ada jack audio itu lebih oke ya, karena memang untuk main game itu masih lebih enak pakai headset berkabel coy. Jadi kalian harus beli lagi adapter supaya bisa disambungin ke headset berkabel. Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix GT 30 Pro ini. Nah, untuk kesimpulannya menurut aku HP ini worth it banget ya buat kalian beli, terutama buat kalian yang nyari performa buat main game dan juga nyari fitur-fitur gaming yang mantap di HP ini, seperti adanya trigger button, adanya bypass charging, dan buat kalian yang beli special editionnya itu bakal ada fan cooler yang khusus buat HP ini yang bakal nyalain mode ekstrim di HP ini guys. Jadi mantap banget untuk fitur-fitur gaming. Jadi intinya HP ini memang diperuntukkan untuk para gamers atau orang yang mementingkan performa banget coy. Buat yang gak suka gaming pun HP ini masih oke sih menurut aku ya, soalnya layarnya cakep, kemudian desainnya menurut aku ini cakep, kemudian untuk foto-foto ini masih cukup bagus, dan videonya ini mantap banget, bisa 4K di 60 fps, dan ada fitur yang cukup melimpah, ada bypass charging, ada wireless charging guys ya. Oke, mungkin segitu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari HP ini. Selebihnya itu kembali ke selera dan juga ke kebutuhan kalian masing-masing. Tapi jelas menurut aku rekomendasi HP ini untuk para gamers atau orang yang mementingkan performa. Ambil aja Infinix GT 30 Pro ini. Oke, mungkin sudah aja. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya.